sampai tadi Ateng rempong nyekelin setirku terus, jadi aku nggak bisa live. Tadi cuman ke BNI, iya, kata aku tanya ke Mbak Ajeng kenapa belum ada blokirnya kan. Terus habis itu pulang, tadinya mau ke Polda, cuman Ateng sama Leim suruh ikut sama Mami Dedi. Aku juga abis ini mau kelas, ya udah gitu. Terus Ateng tadi minta belanja, aku bilang nggak usah belanja dulu, nanti ini rempong gitu. Terus dia nangis, gue ajakin, aku nggak bisa live. Ya udah, itu intinya. Ya aku nggak kenapa-napa, aku tuh sakit kepala 3 kali, jadi 2019 tuh 2 kali sakit kepala ya. Itu sama kemarin 1 kali itu ya, itu sakit banget kepalanya. Terus ada yang, karena ada yang nggak suka sama aku ya, JSK kan nggak suka banget sama aku, kayak dia bilang aku kankernya tumbuh gitu. Kanker tuh sel genetik gitu, sedangkan Pak Sobianto Halim tuh bilang kamu tuh nggak kenapa-napa, tekanan darahnya semua wajar, sehat gitu, nggak panas, badannya normal 36. Tadi pun aku di BNI 36,6, yang waktu itu kapan itu aku ke Superindo 36,5. Jadi waktu di Pak Sobianto Halim ini aku 36,1. jadi ini nggak ada virus ya, virusnya seperti COVID, nggak ada bakteri juga, terus bukan kanker juga gitu. Kalau kanker itu sinimu sakit banget gitu. Pokoknya ini nggak ada rujukan apa-apa. Ini aku pegang kepala kamu tuh otot sarafnya tegang, aku malah rempong. Otot saraf apa? Jadi di otak itu ada otot saraf gitu. Nah ini tegang banget gitu. Kamu tuh mikir terus gitu. Kamu nggak usah mikir apapun. Kamu tuh mau melakukan sesuatu tapi nggak terlaksana, jadi kamu mikirin terus. Mending mikirin kerjaan tuh yang mikirnya cuma itu aja gitu kan, materi. Kata Pak Subianto Halim itu nggak mikir terlalu berat, nggak usah mikir apapun, mikir kerjaan aja, jadi yang ringan pikirannya, maksudnya nggak usah mikirin hidup lah gitu. Jadi biar otak kamu tuh nggak berat gitu, jadi tegang. Jadi kamu tuh kayak mau melakukan sesuatu nggak terlaksana, tegang gitu, otot sarafku tuh tegang. Nah kalau misalnya otot saraf itu kenapa-napa, aku jadinya gila gitu. Jadi kayak pandangannya kosong. Aku sekarang udah mulai suka ngelamun, pandanganku kosong. Jadi kalau sarafnya sampai putul atau kenapa-napa itu aku gila. Jadi bukan JSK bilang aku kanker otak ya, aku tuh teraniaya ya. Orang teraniaya, orang ditindas, orang korban kriminal itu doanya akan dijabah gitu. Jadi ingat kalian. Terus teman-teman SD aku ya, tanya tuh teman-teman SD aku, tanya Mas Sony kemarin yang bahas COVID. Aku juga nggak COVID, nggak virus, karena aku sama mami aku sama dedi aku tuh mesti makan kembulan, apalagi sama Ateng ya. Ini aja dibeli Milo es krim aja kembulan. Leiem, dedi, mami itu udah sepuh. Kalau misalnya aku OTG yang kata Mas Sony orang tanpa gejala, Mas Sony kan mesti bilang orang tanpa gejala, aku OTG, terus mami dedi aku udah sepuh, itu pasti mereka kena COVID gitu. Pasti mereka COVID, terus pasti mereka batuk, demam gitu, walaupun aku OTG. Jadi aku nggak COVID juga ya, misal nggak virus, nggak bukan tumor juga. Ada virus juga meningitis yang COVID itu, aku coba nggak meningitis ya. Meningitis itu juga nyerangnya otak, itu COVID, ada yang dari COVID gitu. Jadi ini bener otot sama saraf. Jadi kalau otot saraf mau kenapa-napa itu kamu bisa lupa ingatan semuanya gitu, kata Pak Subianto Halim. Makanya kan aku suruh nggak mikir apapun, tapi aku nggak bisa kalau nggak update gitu loh. Kalau JSK emang nggak suka sama aku, dia emang membunuh aku kan, makanya nyuruh pembunuh bayaran untuk ya itu nyuri kriminal aku, bunuh. Jadi ayah JSK STK itu ya udah gitu. Jadi dia bilangnya aku kankernya tumbuh, bukan kanker gitu. Kanker tuh sel genetik. Yang aku dari mami itu umur 45 jantung, waktu mami aku masih SMA.
jadi jantung, dia pedagang minyak. Terus maminya mami itu stroke umur 70 sekian, jadi naik kursi roda. Terus dedinya Dedi liver, semua keluarganya Dedi tuh liver, sakit kuning. Jadi waktu meninggal tuh kuning semua sekujur tubuhnya, liver, nyerangnya livernya lemah. Dedi aku, semua keluarga Dedi liver gitu. Terus Bagi juga livernya setahunan kok gitu. Habis itu maminya Dedi aku masih hidup kan, umurnya udah 89 apa 90 gitu, 80 sekian, 88 89 lah gitu. Terus habis itu ya itu, jadi kalau dirinya mami itu jantung, jadi ada jantungnya, cuman nggak tahu ya, nggak teridentifikasi jantung di diri aku ya. Jadi bisa jantung umur 45, meninggal muda, yang kongko dari mami gitu. Jadi ya itu tadi gitu kan, aku bilang apa gitu, aku bukan kanker, bukan tumor, bukan meningitis, bukan covid ya. Ya ini otot sarafnya. Jadi kalau sampai parah sarafnya bisa pedot lah istilahnya, putul, itu aku bisa gila gitu. Jadi kalau aku gila, aku lupa ingatan di rumah sakit jiwa. Ibunya Mbak Dila itu Tante Feni ya, pakai F bukan V. Tante Feni itu pernah narkoba, dia pernah direhab di Polres itu 6 bulanan Tante Feni. Terus dia tuh pernah gila, jadi ada genetiknya aku sakit jiwa, ada gila, dia pernah gila, dia ketawa sendiri, ibunya Mbak Dila itu gitu. Jadi makanya sarafku kalau kenapa-napa atau putul ya, pedot itu aku bisa gila gitu. Kamu nggak bisa mikir apapun, kamu mending sekarang mikir kerjaan aja, nggak usah mikir apa yang nggak terlaksana, kata Pak Subentor Halim tuh gitu ya. Karena kepala kamu nggak kopior ya, kepala ndas kan kopior. Nggak, waktu sama Adi juga cuman kena pelipis ini ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya aku kenapa-napa otakku ya, aku nggak bisa masuk Spensa, nggak bisa masuk UNER, SPMB ya. SPB ku aja 600.000. Radit, Revika sama Steve itu SPP-nya 2,5 karena mereka nggak SPMB. Aku SPMB 600.000 itu. Jadi ya bukan otakku kenapa-napa, tapi otot sarafku. Nah, aku ingat suaminya Mbak Tantina itu pernah pakai pen di lehernya, jadi kena sendinya. Jadi antara sendi aku nggak tahu sih, sendi otot saraf ya, pokoknya kena sendinya pen, dioperasi sendinya tuh kayak kecetit gitu. Nah, aku takutnya sarafku seperti itu gitu. Jadi otot saraf itu kalau kena kepala itu pasti sakit banget kepalanya gitu, sakit kepala karena otot saraf itu sakit gitu ya. Pada sakit kepala otaknya, otot saraf. Jadi otot saraf itu nggak cuma di kepala kamu, pasti kamu ada bagian tubuh lain yang tegang, kata Pak Subentor Halim, yang tegang yang bisa mengaruhi otot saraf kamu gitu. Jadi aku kena otot sarafnya. Otot saraf nggak cuma di kepala, aku bisa sakit apa gitu, otot sarafku. Jadi karena aku tegang ya, aku menggebu gitu, pengen melakukan kriminal, pengen melaporkan aja, aku pengen melaporkan tapi nggak bisa, jadi nggak terlaksana. Itu aku selalu berpikir gitu, jadi aku tegang gitu, jadi kena otot sarafku yang kena gitu. Bahayanya kalau otot saraf kenapa-napa, aku lumpuh atau aku bisa gila gitu, karena pusat otot saraf itu di kepala gitu. Jadi itu bukan virus ya, kalaupun covid atau meningitis itu virus gitu, itu menular ya. Covid dan meningitis itu menular. Terus ya aku nggak mungkin nularin keluarga aku berlima, nanti mati semua ya. Terus kanker, aku juga nggak kanker ya, nggak ada genetik kanker dari yang aku ya. Yang aku pun itu jantung, malahan aku takutnya jantung, nanti jantung langsung mati. Umur 45 yang aku jantung. Jadi sehat walafiat kan, pedagang minyak sama punya salon kan, cuman pedagang gitu. Dan punya KFC itu pun karena kakek aku itu abdi dalamnya gitu. Mas Sony itu loh malah ningratnya
Dia bilang aku tuh miskin. Kamu lo ningrat Mas Sony, ayah kamu pemkot perpajakan sama kayak Ibu Pri, ibu kamu usaha kue, kamu ningrat, aku cuman babunya ningrat. Dan itu aku dapat tanah yang dekat UGM KFC itu keluarga aku karena aku babunya ningrat, babunya Hamengkubuwono Keraton. Aku itu keluarga aku, jadi kita dapat tanah di situ untuk bangun KFC. Itu punya mbah aku, Mbah Harjo. Nah itu terus aku bilang, Mas Sony kamu tuh miskin, siapa tahu aku lebih miskin dari kamu. Itu kamu nggak pernah tahu kan keluarga aku miskin sekali. Keluargamu, kakak kamu lo mampu semua, berlima, berada semua, ayah kamu pinter banget perpajakan. Ya sampai dedinya Adi kan Telkom, Ucok kan ikut Telkom, ikut dedinya Adi. Itu jadi aku pengaruhnya ke otot gitu, paru-paruku juga kayaknya ototnya kenapa gitu, aku tuh pengaruh ke otot-otot gitu. Jadi ya pengaruhnya ke otot-otot gitu. Jadi ya itu tadi aku bilang apa, jadi aku bukan JSK yang bilang aku kanker ya, nggak ada sel genetik kanker, karena itu sel genetik ganas ya, itu penyakit kronis. Jadi aku tuh orangnya disiplin, jadi kalau bilang aku sekali sakit apa, maka aku disuruh minum antibiotik relaksasi otot itu sama otot saraf itu. Aku malah nggak tahu kalau kena otot sarafku, kan aku taunya sakit kepala aja. Terus Prof Dr. Subendor Halim kan meriksa kepalaku, ini tegang banget ini gitu, ini akhir kamu nggak kenapa-napa, kamu nggak panas ya, kamu kalau terserang virus bakteri pasti kamu demam gitu, demam pasti nggak akan 36 gitu, dan tekanan darah kamu pasti nggak akan segini, nggak wajar, pasti naik turun itu kalau kena virus, kena bakteri atau virus, bakteri atau kanker itu. Jadi ya itu tadi, jadi aku bukan penyakit itu tapi kena otot sarafku. Nah kalau otot sarafku kenapa-napa aku bisa gila gitu. Tadi aku ada genetik gilanya. Atau Fanny tuh gila, pernah gila, ibunya Mbak Dila, mami bilang sendiri kan psikologi karena keluarganya ada yang gila gitu. Jadi kalau otot sarafku kenapa aku gila, aku nggak ingat apapun, pandanganku kosong ya, aku sampai sekarang aku suka pandanganku kosong gitu, takutnya aku gila gitu. Jadi kalau otot sarafku kenapa-napa aku bisa gila gitu, aku nggak bisa belajar materi lagi intinya itu. Jadi ini bukan penyakit kronis. Kalau penyakit kronis sama papa aku pasti langsung disuruh dirujuk ke rumah sakit. Jadi aku tuh disiplin, kamu sakit nggak ya, kalau kamu sakit kamu tak rujuk ke sini. Dan Pak Subendor Halim tuh nggak ngerujuk aku kemana-mana karena ngeliat aku, dia kenal riwayat penyakit dedi mami aku, jadi dia nggak ngerujuk aku kemana-mana gitu. Jadi kalau nggak suka sama aku ya, aku tuh korban kriminal, aku tertindas teraniaya kan. Kalau bilang ke aku kayak gitu berarti doa aku akan terjabah. Kalau misalnya aku mendoakan kalian seperti itu gitu, doa aku pasti akan terjabah gitu loh. Jadi kan tenang aja gitu, yang tunggu akan ada datangnya saatnya usia manusia itu datang gitu. Jadi akibatnya apa, aku tuh gila karena saraf aku bisa putul gitu ya. Jadi intinya aku minta di keperluan itu kayak JSK SDK gak bisa ke Polda karena mami daddy suruh ngajak ke Sokori, cuma ketemu Mbak Ajeng, nggak ketemu sih, cuma securitynya bilang Mbak Ajengnya lagi sibuk, Mbak nanti di WA, nanti pencairan blokirnya sore ya Mbak ya gitu. Jadi aku udah ini sebagai visitor, tadinya mau ke CS terus disuruh ke lantai langsung ke Mbak Ajeng gitu. Sepi banget tadi di BNI, terus cuman ke McD habis itu ke BNI udah gitu. Terus untuk temannya Mas Sony yang pembantu itu ya, itu bukan yang temannya KPF, ada lagi April 2019 itu yang mirip Marina. Aku tanya itu kerja di OVO. Nah aku kirain Marina itu si anak itu. Jadi April 2019 aku kan suka lihat HP-nya Mas Sony, itu ada nenek, terus dia waktu makan sama aku ya kan, aku fotoin Mas Sony, terus dia ngirim ke cewek itu, Chef Juna, terus ceweknya bilang gitu. Terus aku bilang gini, ini siapa Mas Sony, aku bilang gitu. Terus ada nenek, aku kan nggak ngerti kalau dia sama nenek punya anak. Ternyata dia itu ya itu, tak kirain Marina tuh orang itu, tapi aku nggak tahu itu namanya siapa ya, waktu itu namanya siapa ya di HP-nya ya.
ada lagi kok yang Reva, pokoknya ada lagi cewek itu pembantu gitu. Jadi bukan temannya KPF nya malah dia nggak pernah chat sama sekali gitu. Jadi kalian nggak usah GR gitu. Cuman nih aku taunya sosmed kalian, jadi aku nyerangnya kalian, padahal aku taunya itu yang di WA nya Mas Sony itu, cuma aku nggak tahu itu siapa, aku nggak tahu sosmednya apa gitu. Ya udah gitu intinya. Apa ya, aku tuh keserang otot saraf nggak cuma di kepala, otot saraf di seluruh tubuh aku gitu. Jadi kalau otot saraf aku kenapa, aku malah nggak tahu. Kalau otot saraf aku kan taunya sakit kepala kan, katanya Pak Subiantoro Halim ini kena otot sarafnya. Otot saraf tuh sakit banget kalau di kepala gitu, bukan otaknya tapi otot saraf yang ada di kepala kamu, pusatnya itu sakit banget kayak gitu. Iya, suaminya Mbak Tantina itu kan orang Bali kan, mualaf Hindu, sama kayak Mbak Rosi kan, Mas Made itu kan orang Bali mualaf kan, Mas Made Wisnu namanya, itu Hindu. Apa dia kecatit sininya, suaminya Mbak Tantina tuh sendinya, terus lehernya tuh pakai pen gitu, dioperasi, kecetit sendinya muntir lah. Kamu otot sarafmu tuh tegang ya, terus del gitu, itu sakit banget kepalanya gitu. Makanya kamu gak usah mikir apapun, mikir kerjaan aja, kata Rasul Halim gitu. Kamu gak usah mikir apapun, gak usah lihat sosmed gitu, pikiran kamu tenang, kamu saya ada masalah selesaikan, kata Rasul Halim gitu. Ya Ori ya gitu, aku tahu orang tua kamu, tahu riwayat kamu gitu. Ya udah gitu intinya. Udah ya, intinya aku nggak kenapa-napa ya, aku harus berusaha tenang. Semoga otot sarafku membaik. Aku malah nggak tahu kok kena otot saraf, kok semua serba ketepaan gitu ya. Apa ya, nggak tahu, tanya aja Prof. Subianto Halim atau siapa semua manusia juga, atau Royko atau Pak Jokowi ya. Aku tuh kena otot saraf, aku malah nggak ngaku, taunya sakit kepala. Aku mana tahu otot saraf, aku bukan dokter. Tanya aja Kincup apa Rizaldo, aku inget Rizaldo, soalnya Rizaldo muncul terus di WA Spensa SMP ya. Gimana aku nggak langsung iya kan, pernah ketemu Rizaldo ya, pernah aku update ya kan, udah aku update semua kan, kayak aku bilang lihat updateanku udah lengkap, lebih jelasnya. Aku nggak pernah ketemu sekali, aku sendirian terus ya. Aku itu udah aku update ya. Aku nggak tahu soal otot atau saraf, yang jelas kena otot sarafku gitu. Jadi kalau yang nggak suka sama aku, kalian doakan aku COVID atau kanker ya. Aku tuh orang tertindas, teraniaya. Jadi kalau misalnya aku ngomong apa, aku akan aku udah dijabah, ngerti nggak gitu ya. Itu jadi aku berusaha tenang, nggak tahu nanti update apa enggak ya, berusaha tenang, tapi aku pasti update gitu ya. Aku nggak pengen teman sekali, aku sendirian terus. Aku udah bilang apa adanya, jelasnya semua. Lihat aja di live aku sebelumnya, aku tadi kemarin itu kayak JSK Stika. Nanti kalau aku berusaha tenang ya, semoga otot saraf aku nggak kenapa-napa lagi ya, semoga membaik otot sarafku. Tapi aku udah nggak apa-apa. Aku 3 kali sakit kepala, 2019 2 kali, sekarang sekali, yang kemarin tuh sekali. Iya, otot saraf tuh sakit banget loh, soalnya nggak cuman kepala, semua otot sarafku tuh suka tegang karena pengaruh dari otot saraf pusat di kepala gitu, tegang banget kan gitu ya. Jadi aku udah bilang apa adanya buat semua, semoga aku selesaikan, semoga aku bisa tenang. Doakan aja semoga otot sarafku yang seperti kata dokter Subianto Halim, semoga cepat sembuh. Kalau enggak ya nanti aku dirujuk di dokter syaraf lah, aku tanya Kincup atau apa, karena aku kena sarafku ya gitu. Semoga akan aku selesaikan. Aku nggak minum sekali, semoga Mas Sony cepat waras ya. Kamu tuh lebih berada dari aku, Mas Sony ya. Kalau kamu tahu aku tuh cuman babunya keraton keluarga aku tuh, kamu loh ningrat, terus kamu nggak tahu kamu tuh waras apa enggak gitu ya. Ini aku udah benar-benar semua, semoga merasakan. Udah ya, dadah, aku mau bersih-bersih biar nggak kena COVID ya, karena kita berlima harus sehat terus ya. Kalau aku kena COVID pasti mami, daddy, Leim sudah kena COVID karena mereka udah sepuh ya. Dadah, aku mau puas juga ya. Dadah, minta doanya semoga saraf aku sembuh ya, karena nyerang otot saraf jadi tegang semua.
seluruh tubuhku, kena seluruh tubuhku. Tapi karena otot saraf itu ada di kepala, jadi kepalaku yang sakit. Nah kalau misalnya itu kenapa-napa, aku bisa gila, aku bisa di rumah sakit jiwa gitu. Itu akibatnya. Nggak mati karena otot saraf itu, kalau mati itu pembuluh darah ya, pembuluh darah pecah itu mati ya. Atau penyakit ganas lainnya kronis gitu. Nggak pernah main-main sama penyakit kronis gitu. Kalian jangan pernah menyebutkan penyakit kronis ya, karena itu bahaya. Kalian ngomong penyakit kronis takutnya menjabahkan doa kalian sendiri gitu. Jadi kita jadi orang tuh yang biasa aja, ikhtiar. Kalau misalnya aku sakit otot sarafku ya semoga sembuh ya. Aku emang udah suka ngelamun sih aku, makanya aku takut gila gitu. Jadi aku berusaha semoga otot sarafku membaik gitu ya. Itu minta doanya semua. Udah ya, dadah, aku mau uas nih. Udah ya, dadah. Semoga aku selesaikan, minta bantuannya semua ya, karena aku udah sakit kena otot sarafku. Aku dokter saraf ya, tapi aku udah gak kenapa-napa sih. Cuman kalau aku suka mikir lagi itu sudah yang tegang semua, langsung tegang gitu, gitu tegang gitu seluruh sarafku, ototku. Aku kan ngerti cuma sakit kepala, aku mah taunya otot sama saraf tuh tahu dari beliau Subianto Halim, karena kan aku bukan dokter, aku kan akuntan. Aku tuh akuntan, aku bukan dokter, aku nggak ngerti apa-apa soal tubuh manusia ya. Jadi ini aku udah sehat, aku nggak minum obat sama sekali ya. Ini aku udah hidup sehat, aku nggak bisa minum obat, jadi ya aku apa adanya gini. Tapi otot sarafku kena, jadi itu lebih sakit banget dari sakit kepala. Jadi bukan otaknya tapi otot sarafnya gitu, bisa meledak otot sarafnya itu. Jadi otaknya tuh mau meledak karena otot saraf itu membungkus otak gitu ya. Udah ya, intinya semoga bisa selesaikan, semoga aku bisa tenang. Minta doanya semua, semoga biar aku tenang ya. Jadi otot sarafku nggak tegang lagi. Kalau sampai tegang lagi aku bisa gila gitu, bisa di RSJ aku ya. Gitu ya, dadah. Semoga aku selesaikan ya, semoga aku tenang, semoga otot sarafku cepat sembuh ya, nggak kambuh lagi. Nah ya, dadah.